Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 85. Aku melihat Dr. Kin. Orang-orang tidak banyak berkomentar atas sandiwara yang dilakukan Steve Su. Karena dia memang terkenal kaya secara mendadak, hari ini adalah hari berbahagia, juga ditraktir olehnya, biarkan saja dia berpura-pura seperti apapun. Semua orang ikut naik ke lantai atas. Saat akan tiba di ruangan yang sudah mereka pesan, tiba-tiba saja keluar seorang laki-laki berjaket kulit dari sebuah ruang VVIP di samping, kelihatan ingin menuju kamar mandi. Melihat Thomas Kin, dia sedikit terkejut, wajah yang tadinya merah karena bir, kini seperti tersadar dari mabuk, segera berlari ke dalam ruangan. Dalam ruang VVIP, Rico Pei sedang minum bir, melihat anak buahnya berlarian dengan panik, dia pun mengerutkan kening. Apa-apaan? Bertemu hantu ya? Anak buah berkata. Bos Pei, ini jauh lebih menakutkan dari bertemu hantu, aku melihat Dr. Kin. Rico sangat terkejut, segera berdiri dari tempat duduk. Dr. Kin. Dia datang mencariku. Rico Pei mengumpat dalam hati, bagaimana dia tahu Jinlong Hotel ini miliknya. Kejadian Thomas Kin menangkis gergaji listrik dengan tangan kembali terbayang dalam ingatan Rico Pei. Seorang guru seperti dia sama sekali tidak mungkin dia pancing, maka dari itu, mendengar nama Dr. Kin, Rico Pei pun benar-benar tersadar dari pengaruh alkohol. Anak buahnya lanjut berkata, Bos Pei, sepertinya bukan datang mencari Anda. Aku lihat Dr. Kin masuk ke ruang VIP bersama sekelompok orang, sepertinya makan bersama teman. Mendengarnya, barulah Rico Pei menghela nafas, baguslah jika bukan datang untuk membuat perhitungan dengannya. Melihat sekilas sayur-sayur yang belum banyak dimakan, dia berkata, cepat, bereskan. Bos, belum dimakan loh, sudah harus dibereskan. Kurangi kata-katamu, cepat bereskan. Beberapa anak buah pun mengerjakan tugas pelayan, membereskan semua makanan laut yang baru saja dihidangkan itu, kemudian menyapu ruangan hingga bersih. Melihat kejadian itu, manajer Wang segera bertanya. Bos Pei, ada apa ini? Rico menjawab. Arahkan tamu di ruang VVIP kemari, layani dengan makanan dan minuman paling mahal. Jika terlambat sedikit saja, aku akan menghabisimu. Rico Pei adalah pemimpin tertinggi di sana, perkataan dan pekerjaan selalu diselesaikan dengan secepat kilat. Beberapa kalimat cukup membuat manajer Wang ketakutan, segera menyiapkan semuanya. Dengan sangat cepat, manajer Wang pun tiba di. Tuan Muda Su, Direktur Pei kami khusus berpesan, untuk mengundang Anda dan tamu lainnya makan di ruangan VVIP. Mata Steve Su berbinar-binar, terlihat jelas sangat terkejut, bisa-bisanya ada fasilitas seperti ini. Jangan bilang karena bos pemilik restoran ini tahu siapa ayahnya. Ada yang salah deh, sebelum datang Steve Su sudah membocorkan identitas keluarganya, tetapi sama sekali tidak dihiraukan. Steve Su pun malas berpikir lebih jauh, karena bagaimanapun caranya, harga diri adalah yang terpenting. Dia berdiri dari tempat duduk, berkata, hari ini kalian berkesempatan ikut menikmati fasilitas yang aku miliki, bisa ikut makan di dalam ruangan VVIP, mari, kita pindah tempat. Semua orang berbondong-bondong keluar kamar, bersiap-siap menuju ruang VVIP. Saat Thomas Kin keluar terakhir, manajer Wang pun berbisik. Dr. Kin. Aku Xiao Wang, Bos Pei berpesan, semua makanan, minuman dan fasilitas Anda dan teman-teman akan digratiskan. Bos Pei tidak datang mengganggu lagi, akan menraktir Anda makan di lain kesempatan. Mendengar penjelasannya, barulah Thomas Kin mengerti, ternyata hotel itu milik Rico. Hanya sebuah acara makan saja, Thomas tidak terlalu banyak berpikir,
hanya mengangguk, lalu berjalan masuk. Sesuai perkiraan, ruang VVIP memang jauh lebih mewah dari ruang VIP biasa. Baik dari segi dekorasi maupun peralatan makanan, semuanya satu tingkat lebih tinggi. Ada banyak pelayan yang berjaga dan siap melayani di samping, sungguh bergengsi. Steve Su puas sekali dengan apa yang diberikan. Segera duduk di kursi utama, lalu mengambilkan buku menu untuk Imelda Ye. Imelda, sayur di sini enak-enak, kamu boleh pesan sesuka hati. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 86 orang bias vs Nyonya Kaya. Imelda mengangguk kemudian mulai melihat menu, terlihat berdiskusi dengan Thomas. Ekspresi Steve berubah jelek melihat mereka berdua terlihat sangat dekat. Melihat situasi ini, Caroline yang pun segera bantu bicara. Jadi dokter kerjaan banyak gaji sedikit, jarang-jarang datang makan, pesan banyakan berhubung tuan muda Su traktir, jangan sungkan. Imelda mengerutkan keningnya namun tidak menghiraukan Caroline. Setelah memesan beberapa jenis makanan, dia pun menyerahkan menunya ke orang lain. Mereka semua mulai mengobrol santai. Rata-rata bahan obrolan mereka berputar sekitar Steve Su. Karena Steve Su adalah orang kaya baru, orang yang luar biasa di antara mereka semua, menjalin hubungan baik dengannya, mungkin saja di masa depan bisa mencarinya kalau ada keperluan. Tidak lama kemudian, pesanan mereka sudah datang. Semuanya adalah makanan berkualitas. Sebenarnya Thomas hanya memesan beberapa menu, sisanya adalah arahan dari Rico Pei. Dia menyuruh dapur menyiapkan satu set menu paling bagus, tentu saja, harganya juga tidak murah. Tapi Rico sudah bilang kali ini mereka tidak perlu mengeluarkan uang, jadi Thomas pun tidak merasa sungkan. Melihat makanan-makanan mewah di meja, Steve merasa dompetnya sedikit sakit, kemudian berkata dingin. Dr. Kin benar-benar tidak sungkan. Orang ini benar-benar kampungan, pesan makanan sengaja memesan yang mahal, bahkan Steve juga merasa makan-makan kali ini kemahalan. Hehe, Tuan Muda Su, dia seorang pekerja biasa, biasanya juga sangat jarang bisa makan makanan mewah seperti ini. Tidak seperti Anda, kapanpun bisa datang, masih bisa dimengerti. Mendengar pujian ini, Steve merasa lumayan senang, dia pun mengangguk, ekspresinya lagi-lagi menunjukkan keangkuhan, kemudian berkata. Benar juga katamu, Imelda, kamu makan yang banyak, kalau setelah hari ini kalau kamu ingin makan makanan ini lagi, boleh hubungi aku kapanpun, aku traktir. Steve Su percaya, di zaman sekarang, sangat jarang ada perempuan yang tidak tergerak oleh uang. Sebelumnya dia tidak berani mengejar Imelda karena dia tidak punya uang, tidak percaya diri. Sekarang, dia sudah menjadi orang kaya baru, keluarga Imelda juga hanyalah keluarga biasa. Makanan seperti hari ini, kalaupun Imlek mereka juga belum tentu bisa makan, namun Steve bisa datang kapanpun. Kebiasaan hidup seperti ini perbedaannya tidaklah sedikit. Imelda mengerutkan kening, ekspresinya tidak senang. Tidak perlu, kita juga tidak dekat, aku takut kekasihku cemburu kalau kita makan berdua. Steve mendengus, duduk bersandar menunjukkan ekspresi tidak senang. Melihat situasi ini, Caroline segera berkata. Imelda Ye, kamu itu gimana sih? Dulu kamu adalah perempuan tercantik di kelas kita, kamu tidak boleh sembarangan mengenai masalah besar seperti pasangan hidup. Hidup dengan orang biasa, maka kamu selamanya hanyalah orang biasa, tapi kalau dengan tuan muda dari keluarga kaya, maka kamu akan menjadi nyonya kaya raya. Sekarang kamu memang terlihat lumayan bahagia, tapi 5,10 tahun kemudian. Seumur hidupmu masih tersisa sangat panjang, kamu lebih memilih hidup yang tidak perlu memikirkan harga ketika membeli sesuatu, atau hidup tawar-menawar dengan penjual di pasar. Tuan muda Sukaya, juga setia, apa yang masih perlu kamu ragukan? Caroline terus berkata, mengatakan semua kata-kata yang tidak dikatakan Steve, para teman-teman di sana pun terdiam. Mereka semua memasang ekspresi aneh,
terlihat tertarik. Thomas Kin ini benar-benar canggung, kekasihnya direbut di depan begitu banyak orang. Kalau diganti jadi kekasih Tuan Muda Su, pasti tidak ada orang yang berani mengejar terang-terangan seperti ini. Tapi Thomas berbeda, dia hanyalah seorang dokter, tidak ada yang peduli dengan identitasnya. Intinya, tidak ada keahlian, bahkan kekasihnya saja tidak bisa dijaga. Bersambung.